Selamat malam, salam kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Sukacita hari ini, saudara, diberkati. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini masih kita lanjutkan kembali pendalaman Alkitab kita, masih dalam topik yaitu buli-buli berisi manna. Ini luar biasa, dan saudara, hari ini kita akan lihat bagaimana buli-buli hati kita sungguh dan benar-benar terisi dengan manna surgawi itu. Amin. Ya, dan bagaimana berkat yang sangat luar biasa yang pasti kita akan alami kalau buli-buli hati kita, hidup kita sudah diisi dengan manna. Amin. Haleluya. Kita lihat satu ayat sebentar dari Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-3, atau kita mulai dari ayat yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan manna itu adalah firman Tuhan. Biar jelas dulu ya, biar makin mantap, saudara. Silahkan, Pak. Haleluya. Dengan Tuhan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Ya. haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Terus ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ingat atas seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Terus Di padang gurun selama 40 tahun ini, ya, dengan maksud merendahkan hatimu dan Ya. mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, Iya, ia merendahkan hatimu. Terus membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti ya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, terus tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. iya, haleluya. Ya. Jadi saudara, Tuhan merendahkan hati umatnya, membiarkan mereka lapar dan memberi makan apa, saudara? Makan manna. Jadi saudara, manna ini akan kita makan secara rohani kalau hati kita sudah berhasil direndahkan. Amin. Makanya ya, buli-buli emas itu adalah menunjuk kepada hati yang direndahkan. Haleluya. Mau terima firman? Hati direndahkan dulu. Kalau kita mau terima firman, hatinya belum direndahkan, susah masuk firmannya, saudara. Susah nangkap. Susah ngertinya. Dan firman Tuhan itu enggak betul-betul jadi rema. Tidak mendarah daging dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan bawa mereka kepada satu perjalanan atas kehendak Tuhan di padang gurun. Kadang-kadang perjalanan kita tidak seperti yang kita inginkan. Haleluya. Ya, kita berharap tadinya jalan kita aman-aman aja. Kita berharap tadinya langkah kita ya mantap-mantap aja. Tapi ternyata saudara, justru sebaliknya dari yang kita harapkan. Kalau sudah terjadi demikian, ingat baik-baik, Tuhan bermaksud merendahkan hatimu. Amin. Haleluya. Karena Tuhan tahu firman Allah
tidak mungkin bisa masuk ke dalam hati seseorang kalau hatinya belum direndahkan. Makanya orang sombong gak laku sama Tuhan. Dan saya mau beritahu, kalau hati kita sudah direndahkan dan menerima firman, dijamin berubah. Dijamin diberkati. Lalah, kok kurang aminnya? Haleluya. Saya kembali mau ingatkan, tidak ada anak Tuhan yang tidak diberkati. Amin. Walaupun melewati badai, tetap berkemenangan. Itu anak Tuhan. Kata diberkati di sini bukan hanya soal masalah uang materi, saudara, tapi diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan sukacita. Bahkan di tengah-tengah duka pun tetap memiliki sukacita. Haleluya. Ini kalau sudah ada firman. Karena firman itulah yang jadi iman dalam hidup kita. Dan kalau sudah ada iman, pasti ada mujizat. Yesus kan sering katakan, jadilah padamu sesuai dengan haleluya. Banyak benturan akhir-akhir ini saudara alami. Terlalu berat beban yang saudara pikul? Jawabannya iman. Ada iman selesai. Kemarin dalam ibadah sel, ibadah keluarga di Sangkarni Huta, saya sampaikan bahwa bagaimana keadaan buruk berubah menjadi keadaan yang penuh dengan kemenangan dan sukacita. Ternyata bisa berubah. Seburuk-buruknya keadaan kita, kalau ada iman, akan berubah menjadi keadaan yang amat sangat baik. Makanya mantap saudara. Makanya izinkan dulu hatinya direndahkan. Haleluya. Dibenturkan dulu. Kita ini kalau nggak dibenturkan kiri kanan muka belakang, susah direndahkan hati ini. Karena kita sudah lahir dengan keangkuhan. Iya kan? Kita ini sudah lahir dengan keangkuhan. Manusia sejelek-jeleknya, semiskin-miskinnya berusaha sombong loh. Iya kan? Apalagi ada kaya sedikit, cantik sedikit. Dari kota, ya haleluya. Haleluya. Udah dari kampung aja miskin, saudaraku masih kelihatan sombongnya. Pernah lihat orang miskin jelek sombong? Banyak. Bukan cuma pernah. Jangan-jangan kalau kita ngaca kelihatan orangnya. Haleluya. Haleluya. Dan jujur saudara, sampai hari ini saya masih terus bergumul berdoa. Karena memang apalagi kita halak kita ini ya, orang Batak saudara, emang kita ini dari dulu diajari ya begitu. Ya, diajari kita ini untuk selalu ya namanya anak raja semua. Esok kalak Batak na suanak ni raja lo buru ni raja. Nak pihatuban, tetap pun raja. Raja Marhubes. Iya kan? Raja Bodar. Sebenarnya pelayannya dia. Dia Japari Raja Marhubes. Jadi raja semua. Dengan demikian saudaraku, sudah dibentuk hati kita ini untuk selalu merasa diri paling hebat dan besar. Karena bicara raja, ini bicara kehebatan, bicara tentang kekuasaan, bicara tentang kebesaran, betul tidak? Makanya kita mana mau dikecilkan. Paling nggak bisa direndahkan. Coba kadang-kadang kan, kalau berantem suami istri, ini kalau dulu ceritanya, saudara. Ini dulu ceritanya. Ya. Ayu nang nengnya kumakata itu udah sabotamu buru ni raja wow. Siakutan di damang. Wah kan gitu ya. Anak ni raja wow. Siakutan nami. Dan sifat raja ini yaitu saudara, raja itu susah loh kalau omongannya nggak diterima. Dan itu kan jadi pergumulan berat bagi kita. Kalau kita ngomong nggak didengar. Haleluya. Bahkan udah miskin jelek dari kampung. Ala pugus mawati banderang itang ihok kamu.
Molong na fokus, setannya kamu suarana. Kan begitu kan? Haleluya. Itu sebabnya direndahkan. Saya udah pernah katakan, memang agak susah kita ini hatinya direndahkan. Kalau orang Jawa ada enaknya sedikit. Gak bertobat pun mereka dididik untuk rendah hati. Contohnya presiden kita. Ya kan, ibunya kan pernah diwawancarai. Mereka itu gak kenal Kristus loh. Mereka itu mungkin gak pernah baca Alkitab loh. Mereka itu gak tahu yang namanya buah roh loh saudara. Tapi memang karena sudah begitu budaya mereka. Selalu jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Banggo halak kita roh. Helana do namora, si batuannya pateng-tengan. Lah kan gitu ya kan? Kan ada nyanyiannya. Isena songonau, namora helaki, helana do namora, imanang kerjago. Iya kan? Haleluya. Ini memang masalah. Jadi agak susah firman Tuhan bertumbuh di dalam hidup orang yang hatinya susah direndahkan. Haleluya. Kita ini termasuk suku yang keras. Biasanya suku yang keras itu, ya kan, rata-rata keras kan. Termasuk saya juga pendeta pengkhotbah yang keras. Karena memang sudah begitu, backgroundnya udah begitu. Haleluya. Tapi masih terus dipijak-pijak sama Tuhan supaya hatinya direndahkan dulu. Makanya sering direndahkan orang. Karena sering gagal merendahkan hati. Makanya kalau saudara gagal merendahkan hati, Tuhan akan pakai orang merendahkan kita. Jadi kalau saudara sedang direndahkan orang, bilang ke Tuhan, oh Tuhan, ini adalah jalan atas kehendak-Mu. Supaya aku mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Haleluya. Saya mau tanya, kalau laki dan perempuan sama-sama ini pemuda, ini pemudi, terus sama-sama rendah hati menikah, bahagia enggak? Bahagia, bahagia kan, iya kan? Apa kata Tuhan kepada orang Israel tentang waktu mereka bicara tentang perceraian? Lalu, bolehkah bercerai? Yesus bilang, tidak. Tidakkah kamu baca dalam kitab suci bahwa Tuhan ciptakan satu laki-laki untuk satu perempuan dan satu perempuan untuk satu laki-laki? Nah, lalu orang Israel protes. Kalau demikian, kenapa Musa kasih surat cerai? Betul tidak? Lalu Yesus bilang apa? Karena ketegaran hatimu lah. Sehingga Musa memberikan kamu surat cerai. Tegar hati. Kalau kita kaitkan ini udah pernah saya sampaikan saudara dengan Daniel pasal 5 ayat 20. Nebukadnezar itu adalah orang yang sangat angkuh, sombong, tegar hatinya. Dalam kitab Amsal dikatakan bahwa keangkuhan mendahului pertengkaran. Lihat saya. Dijamin tidak akan ada pertengkaran kalau tidak ada keangkuhan. Halo. Haleluya. Jadi ciri-ciri orang yang sombong itu apa? Suka bertengkar. Coba angkat tangan jujur. Yang suka bertengkar angkat tangan dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada yang mengaku hari. Ada 1-2 orang. Haleluya. Dan itu keangkuhan. Ya kadang-kadang kenapa bertengkar? Ya, kita nggak, pokoknya kalau orang sudah tidak angkuh, susah bertengkarnya. Nggak akan mungkin bertengkar. Karena keangkuhan mendahului pertengkaran. Itu kata kitab Amsal. Amsal 13 ayat 10 atau 10 ayat 13. Kita lihat sebentar. Amsal 10 ayat 13 mungkin. Atau kebalikannya. Ya, berarti 13 ayat 10. Kalau salah, berarti Alkitab sedang nggak salah, saudara. Saya pikir karena firman itu kan hidup, jadi bisa bergerak dia kemana saja. Haleluya. Mari kita lihat Amsal pasal 13 ayat 10. Ya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Apa? Keangkuhan. Keangkuhan hanya apa?
Jujur, kita ini termasuk suku yang suka tengkar nggak? Di mana kita yang nggak suka tengkar? Di pada data tengkar, di gereja bertengkar. Haleluya, haleluya. Itu kan elok si baru puas, si baru bakar, nggak puas, sudah marah. Itu tengkar itu. Haleluya, haleluya. Dan itu dimulai karena apa? Makanya hati perlu direndahkan. Mau direndahkan hatinya? Kiranya kita berhasil Tuhan merendahkan hati kita. Kita berhasil direndahkan oleh Tuhan hati kita. Supaya apa? Kita bisa ngerti firman. Kita bisa menerima manna itu dalam hati kita. Luar biasa. Haleluya. Mari kita lihat sebentar dalam kitab Matius 4. Ya, gak apa-apa. Sebentar ini pendahuluan dulu. Ini masih pendahuluan saudara. Haleluya. Biar mantap dulu pendahuluan. Matius pasal 4 ayat pertama. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, terus? Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ya. Akhirnya laparlah Yesus. Lompat saja langsung ke 4. Ya. Tetapi Yesus menjawab. Ya. Ada tertulis. Ada tertulis. Jadi Yesus mengutip Ulangan 8 ayat 3. Apa itu? Terus? Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari mana? Roti saja. Terus? Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa loh kekuatan firman ini. Akan memampukan kita menang melawan iblis. Saudara, iblis itu penggoda. Iblis itu akan berusaha menggoda kita. Tapi hanya dengan kekuatan firman, iblis bisa dikalahkan. Makanya iblis tahu. Kalau hatimu limpah firman. Kalau hatimu diisi firman, itu berbahaya bagi setan. Iblis tahu. Kalau gereja kenyang dengan firman, oh setan akan hancur. Setan akan porak-poranda. Itu sebabnya dia berusaha bagaimana firman Tuhan ini jangan sampai disampaikan secara terus terang. Dia berusaha bagaimana supaya firman Tuhan ini tersembunyi. Tidak terbuka. Agar apa? Iblis bisa leluasa. Di dalam hidup banyak anak-anak Tuhan. Makanya saudara kalau mau menang melawan setan, miliki firman. Kalau mau memiliki firman, jadilah orang yang rendah hati. Lihat saya nggak percaya kalau orang katanya pengajaran, tinggi pengajarannya tapi sombong. Saya melihat banyak orang yang mengaku dan merasa dirinya orang paling tinggi pengajarannya. Dan yang lain semua sudah di bawah 0 derajat Celcius. Tapi sombong. Orang makin tahu firman, pasti akan makin rendah hati. Makin dalam memahami firman, pasti makin rendah hati. Orang kalau tahu firman, makin sombong, itu bukan ngerti firman. Tapi firman hanya sebagai pengetahuan tok saja bagi dia. Karena apa? Pengetahuan itu menimbulkan kesombongan ketika dikatakan dalam kitab Korintus, saudara. Haleluya. Saya berdoa biar firman Tuhan ini bukan hanya sekedar pengetahuan bagi kita, tapi firman Tuhan ini menjadi hidup. Menjadi rema. Sehingga saudara, firman Tuhan ini menggodok hati kita. Mengubah kita menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Paling enak jadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu susah stres. Haleluya. Sekali lagi. Orang yang rendah hati itu susah stres. Kenapa susah stres? Direndahkan pun gak masalah. Ya buktinya Pak Jokowi kita direndahkannya selama ini. Dibilang komunis. Dibilang PKI. Dibilang anak pengusaha Cina dari Singapura. Dibilang korupsi, dibilang punya rekening di luar negeri dengan jutaan dolar. Pernah nggak kita dengar dia stres marah-marah? Enggak, saudara. Enak jadi orang rendah hati. Saya kemarin waktu dia ketemu dengan Mas Prabowo, ini waktu kami masih di Bali, saudara, saya bilang ini luar biasa ini. Ini memang enggak orang Kristen. Tapi dia pemenangnya, tapi dia ketemu dengan yang kalah.
Dan dia rendah hati banget. Saya bilang, saya harus belajar merendahkan hati dari orang ini. Walaupun dia bukan orang Kristen. Inilah praktek kerendahan hati yang sebenarnya. Hanya itu aja. Dia belum terima Yesus, itu aja. Haleluya. Tapi kita juga nggak tahu siapa tahu dalam hatinya udah. Haleluya. Ada haleluya saudaraku? Yes. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bicara mana itu bicara firman. Dan firman itu saudara yang dikasih oleh Tuhan bisa kita terima, bisa kita dengar, kita bisa mengerti, bisa tinggal di dalam hati kita. Sekali lagi, kalau hati ini sudah direndahkan. Sehingga orang yang rendah hati susah sih stres. Kalau masih gampang stres, itu tandanya masih ada keangkuhan. Haleluya. Haleluya. Muka gelap, gulita. Ya. Ya. Kira-kira ngerti nggak yang saya sampaikan ini? Oke. Itu pendahuluan. Sekarang kita masuk pada khotbahnya. Wahyu pasal 2 ayat 17. Mau terima firman? Mau terima mana? Mau memiliki mana? Ada amin? Saya mau katakan, kalau saudara udah punya mana, saudara udah punya firman, kitalah orang paling berbahagia yang pernah hidup di kolong langit ini. Amin. Karena ini adalah harta kekayaan yang tidak ternilai harganya. Sudah sampaikan beberapa 2 minggu yang lalu bahwa kebenaran firman Tuhan itu di pemandangan Daud lebih daripada ribuan keping emas. Makanya Raja Daud begitu amat sangat dicinta dan disayang oleh Tuhan. Karena firman Tuhan bagi dia bagaikan ribuan keping, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa berharganya firman itu. Jadi mahal firman itu. Mulia firman itu. Dahsyat firman itu. Saking dahsyatnya, saking mahalnya, itu sebabnya diberi dengan cuma-cuma. Karena nggak mungkin kita bisa mendapatkannya tanpa diberi dengan cuma-cuma. Tapi untuk menerimanya setelah diberi dengan cuma-cuma, hati harus lebih dulu direndahkan. Saya jamin orang yang rendah hati dijamin tidak ngantuk dengar firman. Haleluya. Haleluya. Tidak apa? Tidak ngantuk. Dijamin itu. Jadi kalau mau ngantuk dengar firman, perlu hatinya direndahkan. Haleluya. Yes. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ada banyak kalimat seperti ini dalam kitab Wahyu, saudara. Ayat seperti ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi jemaat-jemaat ini semuanya harus bisa mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Itu sebabnya, nih, saya kaitkan sedikit dulu dengan ibadah raya kita. Bagaimana mau dengarkan kata Roh Kudus, suara Roh Kudus, kalau jemaat ini belum penuh Roh Kudus? Kalau belum pernah terima Roh Kudus, dan belum hidup di dalam Roh, belum penuh Roh Kudus, bagaimana mau dengar suara Roh Kudus? Makanya jemaat tubuh Kristus yang dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi adalah jemaat yang harus menerima Roh Kudus. Jemaat yang penuh dengan Roh Kudus. Mengapa? Supaya jemaat mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Katakan amin. Amin. Saya mau katakan kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, pasti bisa dengar-dengaran pada firman. Amin. Karena Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang didengarnya dari Yesus. Apa yang dia
dengar dari Yesus. Itu yang akan disampaikannya kepada kita. Katakan amin. Amin. Makanya orang yang penuh Roh Kudus, kelanjutannya adalah penuh firman. Kelimpahan firman. Katakan amin. Amin. Sekali lagi Pak, 17. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kalau punya makanya jemaat semua harus punya apa? Telinga. Jaga telinganya saudara. Ya. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau telinganya sudah budak, haleluya, tahu kan? Telinganya sudah tuli, berarti nggak bisa lagi dengar. Kalau udah nggak bisa dengar, berarti iman tidak bisa timbul lagi. Nggak ada iman, ya nggak ada mujizat. Kita akan menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Sehingga harus, ya orang Kristen biasa-biasa saja. Masih terus, aku masih seperti yang dulu. Tidak ada perubahan. Saya tidak mau jemaat ini Kristen biasa-biasa saja. Tapi harus menjadi Kristen yang luar biasa. Kita memang orang biasa, tapi harus hidup dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Katakan amin. Sebab kita dipenuhi dengan roh dan kuasa yang luar biasa. Mana ada orang yang dipenuhi dengan kuasa yang luar biasa, lalu hidup biasa-biasa. Coba orang kalau berguru ke setan. Coba lihat si Limbat. Bukan si Limbat yang sebelum Porsea. Yang di TV itu. Sama si Deddy Corbuzier. Itu berguru sama setan. Ada banyak lagi tuh. Kalau kita sering tonton di televisi tuh. Mereka melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Bisa patahkan besi yang besar dengan tangan biasa. Mana mungkin kalau secara manusia bisa dia lakukan begitu. Kalau bukan dengan kekuatan yang tak kelihatan. Dengar baik. Manusia dikendalikan oleh kekuatan setan yang tak kelihatan udah bisa luar biasa loh. Apalagi kalau manusia dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Alkitab berkata bahwa roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jadi nggak ada orang Kristen yang biasa-biasa. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada orang Kristen yang biasa-biasa. Orang Kristen itu semua luar biasa. Asal orang Kristen itu penuh Roh Kudus. Dan mau dengar apa yang dikatakan oleh roh. Coba tanya kiri kananmu, kamu sudah luar biasa nggak? Kalau masih biasa-biasa bilang ke dia, ini rekomendasi dari saya. Bertobat kau, bilang begitu. Haleluya. Haleluya. Mana ada orang Kristen. Saya baca buku Nomensen saudara. Opui il Nomensen perberitaon na doh persorionna. Satu kali dia diracuni sama dukun orang Batak. Diracuni betul. Pura-pura datang bertobat, pura-pura datang mau melayani Nomensen. Tahu-taunya ke nasinya dibikin racun. Anjingnya mati. Nomensennya hidup terus. Digenapi Markus 16 ayat 16, 17, 18. Sekalipun minum racun maut tidak mendapat celaka. Sampai sang dukun kaget. Kok gak mati-mati? Akhirnya si dukun bilang begini. Aku mau berguru ke sesembahanmu itu. Aku mau berguru karena ilmumu lebih tinggi dari saya katanya. Akhirnya Nomensen langsung bilang, betul ilmuku lebih tinggi dari kau. Karena ilmuku dari tempat yang maha tinggi. Kuasa Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi, tidak ada orang Kristen yang biasa-biasa. Kalau Kristennya penuh Roh Kudus. Kalau Kristennya benar, kecuali Kristen palsu. Lu ada Pak Kristen palsu? Ada. Kenapa? Karena punya pendeta palsu. Biarlah, haleluya. Haleluya. Biasanya pendeta palsu akan melahirkan Kristen palsu. Haleluya. Lu kok pendeta palsu Pak? Ya iya, kalau nggak penuh Roh Kudus pendeta palsu. Tapi Pak gelarnya 7 Pak, jangankan 7, tambahin 7 lagi. Kalau nggak penuh Roh Kudus pendeta palsu.
Ini dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Haleluya. Haleluya. Mengerti maksudnya saudara? Ada amin? Tos gitu. Haleluya. Haleluya. Wah ini kayak enak kali ini firman ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada siapa? Jemaat. Terus? Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Oh luar biasa. Kepadanya kuberikan mana yang tersembunyi. Ternyata mana itu tersembunyi. Dan kalau orang Israel bisa makan mana 40 tahun, itu karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kalau enggak Tuhan, orang Israel enggak mungkin bisa makan mana, karena mana itu enggak datang dari periuk. Tapi datang turun dari sorga. Turun dari langit. Tuhan berikan mereka makan mana dalam Yohanes pasal 6. Yesus berkata, bukan Musa yang memberikan kamu nenek moyangmu makan mana, tapi Bapakku yang di sorga. Jadi di sorga ada makanan, dan makanannya adalah mana. Haleluya. Amin. Dan mana itu apa? Sama firman itu juga tersembunyi. Tapi kalau saudara menjadi umat yang mau dilepaskan dari Mesir, yang mau dilepaskan dari dunia, mana bagimu tidak akan tersembunyi lagi. Mana akan Tuhan berikan tiap hari. Sehingga hati kita akan bagaikan buli-buli yang berisi mana haleluyanya. Kalau sudah punya mana, di padang gurun bisa hidup berpuluh-puluh tahun. Enggak ada orang bisa hidup di padang gurun loh. Bertahun-tahun. Karena di padang gurun enggak ada air, enggak ada makanan, enggak ada tumbuh-tumbuhan. Saya sudah injak padang gurun itu. Udah ku tengok padang gurun itu saudara. Mana mungkin bisa hidup orang di sana. Oke lah kalau bawa bekal. Tapi berapa banyak bekal yang kita bisa bawa untuk bisa hidup di sana. Sebab tidak bisa bercocok tanam di sana. Gersang, kering, gunung batu, tanah batu. Makanya orang Israel kalau marah pada Musa gampang mereka dapat batu. Karena memang di sana banyak batu-batu berserakan. Makanya seringkali kan langsung dilempari dengan batu. Memang betul, batu melulu. Banyak batu yang bisa, yang kecil-kecil begini. Yang tinggal mau ambil lempari begitu loh. Dan tidak ada sumber air di sana. Tidak ada tumbuhan di sana. Jadi kalaupun kita bawa stok makanan, ya habis makanan itu ya mati. Jadi tidak mungkin orang bisa hidup di sana berbulan bahkan sampai bertahun. Tapi saya mau beritahu kalau ada mana, jangankan berbulan, jangankan setahun, 40 tahun pun kita akan hidup di sana. Karena mana itu adalah bicara tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Maka saya mau beritahu, mana akan membuatmu hidup di tempat yang tidak mungkin bisa hidup. Haleluya. Ada tempat-tempat yang rasanya tidak mungkin kita bisa hidup di situ. Gak ada sumber hidup di sana. Tapi kalau ada mana itulah sumber hidup yang sebenarnya. Mana itulah hidup yang sebenarnya. Katakan amin. Amin. Berapa banyak saudara yang hidup di tempat yang tidak mungkin Anda rasa saudara bisa hidup di situ. Saudara merasa tidak mungkin lagi bisa hidup di tengah-tengah keluarga saudara. Karena seperti nggak ada lagi kehidupan. Saudara merasa tidak mungkin lagi bisa hidup dengan pekerjaan yang ada sekarang. Karena monoton dan begitu-begitu terus. Saudara merasa tidak mungkin lagi saya bisa hidup di Balige ini. Atau di Tanah Batak ini. Karena kondisi dan keadaannya begini aja terus. Saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Anak Tuhan kalau sudah punya firman, di mana saja bisa hidup. Andai kata dia ditempatkan di neraka, bukan karena masuk neraka karena dosa, di neraka pun dia bisa hidup. Ya itulah yang paling parah, udah kan? Kalau di neraka bisa hidup, apalagi di bumi. Mengerti apa yang saya sampaikan ini? Haleluya.
Amin. Saudara bisa nangkap nggak apa yang saya sampaikan ini? Jangan cuma amin-amin dong, tapi atau amin-amin di mulut tapi di hati apa iya? Begitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Katakan amin. Haleluya. Jadi manna itu apa? Tersembunyi. Terus? Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Oh, batu putih. Ya, bukan batu hitam. Ini batu putih. Batu itu bicara kebenaran, bicara Kristus. Amin. Karena Kristus disebut adalah batu hidup, batu penjuru, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi yang menjadi batu penjuru yang dihormat di hadirat Allah. Di hadapan manusia memang dia nggak laku, tapi di hadirat Allah dia laku. Makanya saudara, kita anak Tuhan bagi dunia kita nggak laku loh. Ya nggak apa-apa bagi dunia kita nggak laku, tapi di hadirat Allah kita berharga. Haleluya. Tapi ada juga saatnya nanti saudaraku yang ngasih oleh Tuhan dihormati di hadapan manusia, juga dihormati di hadapan Allah. Haleluya. Terus lagi, ya. Yang di atasnya tertulis nama baru, Ya. yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Luar biasa kalau udah dapat manna ini saudara. Ada batu putih, di atasnya tertulis nama baru. Dan tidak seorang pun yang tahu nama itu selain dari yang menerimanya. Oh, ini hebat loh. Ini bicara mempelai. Karena panggilan suami ke istri itu tidak boleh, tidak bisa menjadi panggilan umum. Haleluya. Iya kan? Ada orang panggil istrinya yang katanya. Dia panggil istrinya yang, langsung istrinya bilang, "Oh ya yang." Yang gitu ya. Haleluya. Tapi saudara, jangan karena suaminya panggil istrinya yang, kau tiba-tiba bilang juga yang ambil itu. Nggak bisa. Itu pribadi. Haleluya. Itu pribadi. Nah, yang saya mau sampaikan saudara, bahwa mana yang tersembunyi itu akan diberikan kalau sudah menang. Sudah apa? Karena firman Tuhan ini berkata, barang siapa menang. Sama-sama katakan dengan saya, barang siapa menang. Lalu dilanjutkan, kepadanya akan kuberikan manna yang apa? Jadi siapa yang akan menerima manna yang tersembunyi itu? Yang menang. Yang apa? Makanya anak Tuhan semua luar biasa. Luar biasanya apa? Karena bisa jadi pemenang. Haleluya. Nah, menang dari apa? Supaya kita dapat menerima manna yang tersembunyi itu. Dengar baik-baik. Tidak sembarangan orang bisa terima manna. Karena manna itu tersembunyi. Makanya banyak orang berusaha menyelidiki kitab suci. Berusaha membaca Alkitab. Tapi nggak ngerti. Karena apa? Tersembunyi rahasianya. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang hatinya sudah direndahkan. Dan itu juga akan diberikan kepada orang yang sudah menang. Yang menang. Katakan amin. Makanya kita semua harus jadi umat pemenang. Umat apa? Umat apa? Pemenang. Lihat dulu wajah kiri kanannya. Ada nggak tanda-tanda kemenangan di wajahnya? Haleluya. Saya tidak pernah melihat orang yang menang cemberut. Saya tidak pernah melihat orang yang menang tidak bahagia. Pasti orang yang menang itu bahagia. Haleluya. Mau menang dari apa saja. Bahkan menang dari perkelahian pun bahagia. Iya kan? Pokoknya kalau udah menang, rasanya lega. Betul nggak? Bahagia. Makanya saya mau katakan, orang pelit itu nggak bisa bahagia. Berarti kalau dia tidak bahagia, berarti dia bukan pemenang. Jadi kalau pelit, berarti bukan orang pemenang. Kenapa orang pelit nggak bahagia? Karena kalau dia bahagia, nanti orang akan datang lagi minta sesuatu dari dia.
Jadi orang pelit akan selalu buat muka tak bahagia. Supaya kalau ada yang mau minjam, terhenti. Haleluya. Barang siapa menang, kepadanya diberikan manna yang tersembunyi. Doa saya, jemaat Zaitun dan pendengar radio Zaitun, suara kebenaran dimanapun berada, menjadi umat Tuhan pemenang. Tapi kita akan telusuri menang dari mana menurut ayat ini, supaya dapat menerima manna yang tersembunyi itu. Jadi manna itu apa? Tersembunyi. Manna itu apa, saudara? Tersembunyi. Mari coba dulu sebentar sebelum saya tunjukkan. Mari kita lihat dulu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasal 13 ayat yang ke-40. Ya, bukan Matius pasal 13. Matius pasal 11 ayat yang ke-25. Matius pasal 11 ayat yang ke-25. Mari kita lihat dulu sebentar, saudara. Ya, haleluya. Bahwa manna ini tersembunyi. Firman ini tersembunyi. Dan hanya diberi bagi orang yang rendah hati dan menang. Katakan amin. Haleluya. Mari coba kita lihat ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, iya, Aku bersyukur kepadamu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Terus, Tuhan langit dan bumi. Iya. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Semuanya Kau sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai. Terus, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Engkau nyatakan pada orang kecil-kecil, di sini maksudnya rendah hati. Haleluya. Ini firman, ini kebenaran, sembunyi. Bagi siapa? Bagi orang bijak dan bagi orang pandai. Makanya orang kalau udah merasa pandai, merasa tahu, dan tidak ingin tahu dari Tuhan, tapi merasa tahu, bahkan Tuhan pun ngomong, coba didebat, coba melawan, tidak mau dengar dan tidak mau taat, tersembunyi firman itu. Tapi kalau kita sudah menang, manna itu nggak tersembunyi lagi, diberikan bagi kita. Bagi bangsa-bangsa pada zaman Israel keluar dari Mesir, manna itu tersembunyi. Bahkan mereka nggak kenal apa itu manna. Mereka malah bingung. Kok orang Israel bisa hidup di padang gurun sampai puluhan tahun? Jangankan puluhan tahun di padang gurun, kita aja hidup yang bercocok tanam, tiap hari ada air, ada tumbuh-tumbuhan, kadang-kadang susah hidup. Betul nggak? Loh iya kan? Ada banyak orang yang hidup, bahkan hidup di tepi danau Toba, tapi hidupnya susah loh, saudara. Air banyak, satu danau, tapi hidupnya tetap susah. Orang Israel berada di tempat yang tak ada air, tak ada makanan, tapi tidak susah hidupnya. Senang hidupnya. Pernah nggak baca di Alkitab, lalu matilah orang Israel karena kelaparan dan kehausan? Ada nggak ayatnya? Lalu matilah orang Israel karena kemiskinan yang melanda dan merajalela, terjadi krisis moneter, krisis sembako yang begitu hebat. Lalu matilah 23.000. Ada ayatnya begitu? Tidak ada. Makanya bagi anak Tuhan nggak pernah masalah soal makan dan minum. Jadi kalau dalam hidup ini makan minum kita pun berat, terancam, rendahkanlah hatimu, bertobatlah. Karena burung di udara pun gak pernah terancam soal makan minum. Karena apa? Dipelihara Tuhan. Bahkan burung di udara tidak pernah jatuh dari langit karena gak ada makanan. Haleluya. Ada haleluya. Jadi dengan kata lain, orang Kristen kalau mau dibilang, ada gak yang miskin? Gak ada. Karena apa? Orang Kristen itu cukup karena dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, berilah kami makanan kami yang apa? Orang yang cukup itu bukan miskin lagi. Makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, liburan cukup, keluar negeri cukup, naik pesawat cukup, naik jet cukup,
Pokoknya apa? Serba cukup. Kan begitu dalam doa Bapa kami. Dan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan apa? Haha. Kenapa kekurangan? Karena menghemat secara luar biasa. Kan firman Tuhan bilang, orang yang menyebar hartanya semakin bertambah kaya. Tapi orang yang menghemat secara luar biasa semakin apa? Itu. Makanya si hemat nggak ada di surga. Maksud saya bukan nama. Biarpun namanya si hemat, kalau dia suka bagi-bagi, tempatnya 2 kali lipat di surga. Haleluya. Sampai di sini saudara bisa nangkap. Jadi nggak ada kekurangan anak Tuhan. Kenapa kekurangan? Karena menghemat secara luar. Artinya apa? Pelit. Makanya orang pelit nggak ada yang bahagia. Orang pelit susah tersenyum. Sebab kalau dia tersenyum, orang akan datang lagi minjam ke dia. Haleluya. Haleluya. Aduh, anak-anak Tuhan ini semua. Haleluya. Ya. Saya mengasihi saudara. Jesus love you. And me too. Mantap. Nang kosan sali. Bola nito na binoto. Iya kan? Mulu si Bayu lancar lah. Yang lain lancar lah. Kalau saya enggak. Paling lancarnya khotbah. Tapi jangan salah loh. Tuhan nanti bisa berkemurahan. Tiba-tiba lancar semua bahasa Inggris. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Buktinya barusan lancar. Nah, jadi saudara, tersembunyi kebenaran itu bagi orang pandai, orang bijak. Tapi dinyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Orang kecil. Kan Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Kita ini kalau udah kecil, dikecilkan orang pun, ya nggak apa-apa, karena memang kecil. Iya kan? Kenapa kita kalau dikecilkan orang marah? Karena belum kecil. Haleluya. Siapa mau jadi orang kecil? Oh, biasanya orang, saudaraku, senangnya jadi orang besar. Tapi firman Tuhan mengajar kita harus berlomba-lomba jadi orang kecil. Supaya apa? Manna tidak lagi tersembunyi. Tapi dinyatakan. Kalau manna sudah dapat, manna sudah ada. Di tempat yang tidak mungkin bisa hidup, kita akan hidup. Lihat saya. Kalau di tempat yang tidak mungkin kita hidup, bisa hidup. Apalagi di tempat yang memungkinkan kita bisa hidup. Tambah mana, maka super makmur. Ini ngerti nggak apa yang saya sampaikan ini? Siapa mau dapat mana? Karena saudara akan bisa hidup di tempat yang tidak layak. Dan tidak mungkin kita bisa hidup. Kan hebat. Jadi lihat saya. Kalau kita sudah bisa bernapas di tempat yang tidak mungkin bisa bernapas. Apalagi persoalan kita rupanya. Apalagi masalahnya. Kalau di lumpur hidup kau udah bisa bernapas. Di dalam air kau udah bisa bernapas. Apalagi di udara, dini. Di tempat yang ada oksigennya. Di darat. Ini contoh. Jangan nanti tiba-tiba saudara tenggelamkan diri ke Danau Toba. Pada mati loh saudara. Haleluya. Ngerti gak kira-kira? Kalau di tempat yang tidak mungkin bisa hidup, kita masih hidup. Dan kita bisa hidup. Dan kita sejahtera hidupnya di tempat yang tidak mungkin bisa hidup. Hanya karena mana?
Jadi kalau begitu, di tempat yang layak hidup, kita akan justru habis-habisan dimakmurkan oleh Tuhan. Bisa nangkap apa yang saya sampaikan ini? Kiranya Roh Kudus membuka pikiran kita hari ini. Dahsyatnya kehidupan seseorang kalau di dalam hidupnya ada manna. Manna jangan sampai tersembunyi lagi bagi kita. Harus dinyatakan. Itu sebabnya harus mau jadi orang kecil. Orang apa? Orang apa? Istri-istri mau jadi orang apa? Jadi kalau dikecilkan suami? Suami-suami mau jadi orang apa? Kadang-kadang istri kurang ajar juga mau kecilkan suami. Haleluya. Haleluya. Jadi orang kecil. Nah, orang kecil, ini kan coba ketemu orang kecil, anak kecil. Lalu saudara panggil dia, "Hei anak kecil," marah nggak dia? Marah nggak dia? Cil. Sini dulu, marah nggak? Nggak marah. Coba kalau orang besar, "Cil." Gimana kira-kira apa yang terjadi? Pertengkaran. Makanya saya mau berdoa, jangan berlomba-lomba jadi orang besar. Marilah kita berlomba-lomba jadi orang kecil. Supaya susah marahnya. Haleluya. Loh iya kan saudara? Ada amin. Tuhan nyatakan kepada orang apa? Orang kecil. Biarlah jemaat Zaitun semua orang kecil. Jadi kalau orang bilang, "Allah, jemaat Zaitun orang kecil aja semua." Amin. Pendeta itu juga orang kecilnya itu dibanding kita. Amin. Yang penting mana kita dapat. Yang penting yang tersembunyi itu dinyatakan bagi kita. Dan kalau mana sudah dapat di tempat yang tidak mungkin bisa hidup, kita bisa hidup. Bahkan berpuluh-puluh tahun pun kita bisa hidup di situ, tidak ada masalah. Karena mana itulah hidup kita. Mana aminnya? Coba kasih tos kiri kanan, bilang begini, "Saya mau jadi orang kecil." Kasih tos kiri kanan. Haleluya. Haleluya. Mau jadi orang kecil. Jadi kalau dikecilkan marah enggak? Kalau orang bilang begini ke saudara, "Kecil kau ya. Kecil kau ku tengok," katanya. Kira-kira apa? Kita bersyukur kalau orang sudah bisa menengok kita kecil. Berarti kita sudah orang kecil. Dan kalau sudah jadi orang kecil, yang tersembunyi dinyatakan. Karena yang tersembunyi itu adalah mana? Dikecilkan oleh mertua. Puji Tuhan. Dikecilkan anak-anak. Bisa aja lu anak-anak agak kurang ajar sedikit. Udah kecil kau ku tengok mak, katanya. Haleluya. Kalau anak kita udah bilang begitu ke kita, udah kecil kau ku tengok mak, puji Tuhan. Berarti Anda akan terima yang tersembunyi itu. Mana jadi milikmu. Haleluya. Haleluya. Oh mungkin saudara di tempat kerjaan dikecilkan oleh pimpinan kita. Bahkan kita sebagai pimpinan tapi dikecilkan oleh bawahan kita. Bahkan bawahannya bilang, "Biarpun kau atasanku, di mataku kecilnya kau," katanya. Puji Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, "Saya mau jadi orang kecil." Hehehe. Makanya jadi orang kecil paling enak daripada jadi anaknya raja. Amin saudara. Coba lihat orang kecil, anak kecil. Hampir nggak ada stresnya. Makanya kadang-kadang orang tuanya nggak dipikirin anak ininya apa yang kupikirkan. Lihat saya, mana peduli anak kita ada uang kita atau enggak. Pokoknya dia mau jajan minta uang. Dia nggak peduli kita masak atau tidak. Pokoknya makan. Kita yang pening setengah mampus. Anak kecil itu paling ringan. Cara berpikirnya itu paling enteng.
Makanya anak kecil jarang yang botak di atas. Maksud saya. Maksud saya, kalau udah botak di atas itu tandanya karena berkat Tuhan sudah berlimpah atasnya. Haleluya. Haleluya. Anak kecil jarang penyakitnya migrain. Betul tidak? Jarang loh. Anak kecil lagi apa? Migrain. Jarang. Migrain itu penyakit orang besar. Haleluya. Aduh, enak. Udahlah, saya kira khotbah hari ini udah bisa kita selesaikan. Intinya semua jadi orang kecil itu aja. Amin. Sebab kalau sudah jadi orang kecil, pulang bawa mana? Kalau pulang bawa mana, kau bisa hidup di tempat yang tidak mungkin bisa hidup. Berarti saudara pulang dengan selesai dengan masalah semua yang sudah dapat diselesaikan. Berarti saudara pulang hari ini dijamin tidak ada lagi masalah yang akan saudara bawa pulang dari tempat ini. Karena semua masalah sudah diselesaikan, karena semua sudah berlomba-lomba menjadi orang kecil. Haleluya. Coba beri senyum kiri kananmu yang paling lebar. Ayo. Una ngau saya honau ber kamu. Beri senyum pada kiri kanan yang paling lebar. Haleluya. 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 Jadi menang dari mana? Ini penting. Kita belum selesai soal membahas soal menang ini, saudara. Ya, tadi dikatakan barang siapa menang. Kembali ke dalam Wahyu pasalnya yang kedua ayat 17 itu. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan manna yang tersembunyi. Tadi dikatakan kepada orang kecil Tuhan akan nyatakan yang tersembunyi itu. Itulah manna. Oh, berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan, menerima firman Tuhan. Oh, saudara menjadi orang paling diberkati malam hari ini. Saya melihat wajah-wajah orang yang sangat diberkati Tuhan malam hari ini di depan saya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, jujur saya melihat wajah orang yang diberkati Tuhan di sini. Apa saudara juga melihat ada wajah orang yang diberkati Tuhan di hadapan saudara? Ya, karena berkat itu mengalir dari dia. Haleluya. Mari kita lihat ke ayat yang ke-14. Atau kita mulai ya, biar lebih jelas saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat ya. Kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-12. Ini kepada jemaat di Pergamus. Ya, Pergamus. Silakan, Pak. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ya. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ini firman Dia yang memakai pedang tajam dan bermata. Dalam Ibrani pasal 4 dikatakan bahwa pedang bermata dua itu adalah karena firman itu hidup, kuat. Bagaikan pedang bermata dua, menusuk amat dalam. Makanya saudara, kalau mau dengar firman harus siap tertusuk. Dan tusukannya enggak hanya begitu, tapi dalam. Makanya banyak orang bilang, "Aisobino to percaya itu non, mau lebar jamita, kalau nama nusui." Ya iyalah orang yang disampaikan firman Tuhan. Angkorang manusuk ko jamita idang nahatan Tuhan na ipasahat ni. Ikaw manusuk ko. Haleluya. Wah tusuk. Dan tusuknya itu tusukannya enggak dangkal, tapi dalam. Haleluya. Makanya harus jadi orang kecil. Makanya harus mau rendah hati. Supaya waktu ditusuk amat dalam bisa terima. Kemarin saya ketemu dengan pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran. Suami istri udah agak tua, umur udah 75 tahun. Bapak itu mungkin, ibu itu masih 70-an. Tapi masih sehat, masih kuat. Lalu istrinya bilang begini, "Oh pokoknya tiap pagi, tiap sore
Tidak bisa tidak kudengar. Pasti kudengar khotbahmu, katanya sama saya. Tapi tahu nggak, suamiku ini, kadang dia bilang sama aku, matikan itu radio. Oh, nama nusuk ko jamitani, katanya. Itu depan suaminya dia bilang begitu, saudara. Ya, karena ya kami sudah berkelakar juga, agak bercanda. Iya, Mang, saya bilang. Ayo letong naung, gue manusuk ngautik. Gak nusuk, katanya. Ya iyalah, kalau firman Tuhan gak nusuk, itu berarti bukan firman. Kalau firman yang benar yang disampaikan pasti menusuk. Dan ibu ini bilang begini ke saya, Pak Pendeta, kenapa gak takut Bapak khotbah seperti itu, katanya. Loh, maksud Inang kayak mana? Apa gak dituntut nanti Amang? Dituntut bagaimana, aku bilang. Karena Amang bilang, kalau ada Simanjuntak bilang horbaho, hona horbo, imung. Rupanya didengar itu. Loh iyalah, mana ada lagi Simanjuntak horbo. Macam-macam. Lalu saya terangkan ke mereka, saya jelaskan, baru makin mengerti. Haleluya. Firman itu pedang yang tak bermata. Wah, luar biasa. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam. Jadi jamita itu tajam-tajam. Khotbah itu pun tajam-tajam. Makanya kalau jadi hamba Tuhan harus punya firman yang tajam. Jangan takut sama jemaat. Haleluya. Jemaat menurut aja kalau kita sampaikan kebenaran. Alemulak karena marabalangan tuh, kalau yang udah menyimpang ya jemaat bisa berontak loh. Coba ini, karena saya sampaikan kebenaran kan saudara amin-amin aja dari tadi, walaupun tajam. Haleluya. Dikecil-kecilin juga amin-amin aja dari tadi. Amin. Kecil kau, amin. Haleluya. Karena apa? Kebenaran. Kalau udah kebenaran jangan takut, karena Tuhan pasti bela firman-Nya. Yes, haleluya. Yeah. Ada pendeta bilang, aduh Pak, kalau aku khotbah pakai Bapak, bubar itu jemaat saya. Itu pikiranmu. Kalau bubar lebih baik. Kalau jemaat nggak bisa terima firman, lebih baik bubar daripada kumpul. Biar aja dulu dibubarkan itu, kalau kambing-kambing semuanya, biar Tuhan ganti dengan domba-domba. Dan kalau sudah domba-domba, susah dibubarkan. Karena domba-domba itu sukanya ngumpul. Kalau kambing itu sukanya bubar. Makanya sering terjadi pembubaran panitia. Ada yang bilang kemarin, panitia Natal kita tahun yang lalu belum dibubarkan, Pak. Emang belum dibubarkan. Karena domba-domba nggak senang bubar-bubaran. Domba-domba itu senangnya ngumpul. Tinggal di kandang. Terus nanti gembala keluarkan dari kandang, ikut gembala. Itu domba. Jadi hari Kamis kalau domba pasti nongol di PA. Jadi gimana Pak yang nggak datang? Aduh, udah pas dengar radio dia sekarang. Ah ya. Aduh, udah ketawa dia sekarang. Ibu Tua Mangi katanya, yang kulihatnya. Haleluya. Haleluya. Firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua, ayat 13. Ya. Aku tahu di mana engkau diam. Terus? Yaitu di sana. Terus? Tempat tahta iblis. Ini jemaat di Pergamus tinggal di tempat tahta. Wow. Haleluya. Makanya kalau kita tinggal di tempat tahta iblis, kita butuh firman yang tajam. Kita butuh firman yang tajam. Saya mau beritahu, Toba ini termasuk tahta iblis loh. Kita lihat dari kuburan-kuburan yang megah, yang menunjukkan bahwa penduduk di sini masih percaya kepada arwah. Iya kan? Animisme, dinamisme, kan begitu ya? Oh, tapi udah Kristen ya Pak, tunggu dulu. Iya memang hari Minggu mereka ke gereja. Tapi pikirannya, praktek hidupnya, kepercayaannya masih kepada arwah-arwah.
Makanya justru saya dengar pemimpin dukun seluruh dunia dari Toba ini. Presiden dukun seluruh dunia justru halak kita. Gak tahu masih presiden dia sekarang atau sudah wakil presiden. Silahkan dia jadi presiden dukun. Dia berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang punya pedang yang tajam di sini. Bawa begumu ke sini. Biar kami mutilasi. Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mudah-mudahan presiden dukun itu dengar ini. Bertobatlah kau. Biar masuk surga kau. Biar jangan dibakar kau nanti. Haleluya. Gak mempan begumu itu sama kami. Biar kau tahu di Baligi ada hamba-hamba Tuhan di sini. Di Toba ini masih ada umat Tuhan yang cinta Tuhan. Amin. Yang tidak bisa disentuh oleh iblis. Karena punya firman bagaikan pedang bermata dua. Pedang yang tajam. Hamba Tuhan yang punya pedang yang tajam gak bisa didekati sama setan. Oh, dimutilasi setannya. Haleluya. Saya merasa dukun-dukun itu sering santet saya loh. Saya merasa, betul loh. Saya tahu saya disantet. Hanya kayak dicubit semut aja gitu loh. Saya tahu. Kiranya mereka dengar ini. Fight terus ini. Dia tahu, memang gak bisa ditembus kita. Karena ada malaikat-malaikat Tuhan berkawal di sekeliling kita. Karena kemuliaan Tuhan melingkupi kita. Biar awan kemuliaan-Mu, ada darah Yesus menduduki kita. Dan itu nggak pernah bisa ditembus oleh iblis. Lucifer tak bisa menembus. Amin. Haleluya. Makanya kasih tahu tuh ke bosmu Lucifer. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau udah punya firman bagaikan pedang bermata dua, tinggal di tempat tata iblis. Terus? Dan engkau berpegang kepada namaku. Amin. Terus? Dan kau tidak menyangkal imanmu kau kepadaku. Tidak menyangkal imanmu kepadaku walaupun tinggal di dekat tata iblis. Terus lagi. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku. Ya, pada zaman Antipas juga tinggal di Pergamus, saksi Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terus? Yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Oh, sampai ada juga yang mati martir. Makanya siap-siap nih kalau ada yang mati martir di antara kita. Kau usah takut mati saudara, atau ujung-ujungnya mati juga ya. Amin. Coba saya tanya dulu sekali lagi. Siapa di sini yang satu hari nanti yakin dia akan mati kalau Tuhan gak datang 50-100 tahun lagi? Angkat tangan. Yang yakin satu hari nanti dia akan mati. Oh, ada yang gak yakin gak mati. Hidup selama-lamanya. Pasti satu hari nanti ini semua wajah-wajah yang ada di sini, kalau Tuhan belum datang 50-100 tahun lagi, kita ini akan jadi almarhum dan almarhumah. Toh ujung-ujungnya mati juga ya. Iya kan? Marilah kalau mati, matilah menjadi pahlawan Kristus. Pahlawan kebenaran. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mana mennya? Ini jemaat jangan takut lagi loh, si Ahok aja gak takut ngadapin semua begu gancang, begu watuk. Mana haleluyanya? Jadi Antipas itu saksi yang setia. Bahkan dia mau dibunuh karena kebenaran. Di mana di hadapan kamu, di mana iblis diam. Terus lagi 14, perhatikan baik-baik. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Tuhan punya beberapa keberatan kepada jemaat Pergamus. Kenapa? Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Oh, ada di antara mereka, enggak semua sih. Tapi ada di antara mereka yang menganut ajaran siapa? Bileam. Terus? Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Ya, terus? Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ayat 15.
Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Oh, bukan cuma kepada ajarannya si Bileam. Tapi ada juga ajarannya si Nikolaus. Di gereja Pergamus Indonesia. PGI. Haleluya. Gereja Pergamus. Iya kan? Ada masuk ajaran Bileam. Ada masuk juga ajaran Nikolaus. Ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Iya. Jika tidak demikian. Kalau enggak demikian. Aku akan segera datang kepadamu. Ya. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Wah, tadi dikatakan ayat 12. Sekali lagi naik ke atas ayat 12. Tuliskanlah kepada jemaat malaikat di Pergamus. Inilah firman dia yang memakai apa? Pedang yang tajam. Dan apa? Bermata dua. Dan ternyata pedang yang tajam bermata dua itu ada di mulut Tuhan. Dan itu bicara apa? Bicara tentang perkataan Tuhan. Itu bicara firman. Tapi firman yang menghukum. Makanya dalam, dahsyat loh saudara. Makanya luar biasa kalau orang di hatinya sudah ada manna. Kata-katanya berkuasa. Mana haleluyanya? Ya. Pedang itu ada di mulut. Dan pedang itu, panjang sekali ini. Sekarang khotbah ini, pedang yang tajam. Saudara di Samosir bisa didengar. Kekisaran juga bisa didengar. Sampai ke mana lagi? Pitupohan juga bisa didengar. Kedolok Sanggul juga bisa dengar. Betapa panjangnya pedang Tuhan ini. Nanti kita akan masuk. Ya. Siaran radio kita nanti kita akan buat lewat internet. Seluruh dunia bisa dengar. Haleluya. Tajam firman itu. Panjang. Dan dalam ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu. Dan aku akan memerangi. Jadi Tuhan datang tidak menyelamatkan. Tuhan datang tidak membawa berkat. Tapi ngapain saudara? Memerangi. Siapa yang diperangi? Pengikut ajaran Bileam. Dan pengikut ajaran Nikolaus. Terus 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terus barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Terus yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Luar biasa. Jadi menang dari ajaran Bileam. Menang juga dari ajaran Nikolaus. Baru akan menerima manna. Amin saudara. Waspada ajaran Bileam dan Nikolaus. Ajaran Bileam ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, tadi dikatakan di dalam ayat 14, adalah ajaran yang menyesatkan orang Israel. Karena mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan berbuat apa? Zina. Kita tahu Bileam ini adalah seorang nabi yang ada di Moab. Pada waktu itu rajanya yang memerintah adalah Balak bin Beor. Bin Petor. Namanya aja udah lucu. Balak bin Beor bin Petor. Beor Petor. Gak enak saudara. Ya, haleluya. Nah, saudara, tahu nggak? Dia nabi yang benar. Waktu utusan Raja Balak datang untuk meminta kepada Bileam agar mengutuki orang Israel yang sedang akan melewati tanah Moab. Maka Bileam bilang begini, aku mau tanya Tuhan dulu, Tuhannya huruf besar semua. Jadi berarti dia adalah nabi yang benar, nabi Tuhan. Dan apa yang akan Tuhan firmankan itu yang kusampaikan. Lalu saudara, waktu dia lihat orang Israel, dia tanya Tuhan, Tuhan bilang begini, jangan kutuki orang itu. Karena orang itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Aku memberkati itu, karena mereka adalah umatku, jangan kutuki. Sehingga
Yang tadinya Raja Balak mengharapkan kutuk Bileam sampai kepada orang Israel, malah berubah jadi berkat. Makanya saya mau beritahu kepada saudara, kalau kita ini adalah umat Tuhan yang dituntun oleh Tuhan, kutuk yang seharusnya datang akan diubah jadi berkat. Haleluya. Amin. Jadi saudara nggak usah takut dikutuki orang, karena kutuknya akan berubah jadi apa? Jadi berkat. Amin saudara. Nah, kalau kutuk aja berubah jadi berkat, apalagi berkat. Begitu di antara orang satu, nyampe di tangan kita berganda jadi 10. Karena kutuk aja di antara orang, nyampe ke kita jadi berkat. Halo. Makanya anak Tuhan kapan saja, di mana saja orangnya diberkati. Haleluya. Mana haleluyanya? Ada sukacita malam ini? Mendapat kabar baik malam ini? Haleluya. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata utusan Raja Balak ini membawa upah yang cukup besar. Lalu akhirnya Bileam menjadi tergiur dengan upah. Jadi Bileam ini termasuk saudara pendeta upahan. Pendeta yang mata duitan. Bahaya. Bahaya. Pendeta yang terikat dengan mamon. Cinta uang. Maka Gereja Bileam Indonesia. Sempat Bileam ini jadi pendeta, ajarannya menyesatkan. Karena Bileam ini bisa memutarbalikkan kebenaran demi uang. Bileam ini bisa menahan kebenaran yang seharusnya harus disampaikan demi uang. Sekali lagi, berapa banyak pendeta takut menyuarakan kebenaran hanya karena takut jemaat bubar nanti kehilangan persembahan dan perpuluhan. Dari dulu saya bilang, buat saya lebih baik zaitun tutup daripada buka tapi di dalamnya tidak ada orang yang mau dengar firman. Haleluya. Haleluya. Sampai sini saudara nangkap? Ada amin saudara? Ajaran Bileam. Jadi Bileam bisa menahan firman, bisa membelokkan firman, bisa memalsukan firman demi untung, demi kesejahteraan, demi kenyamanan. Ini menyesatkan loh saudara. Jadi bahaya kalau orang udah cari untung melayani Tuhan. Kalau orang udah cari untung beribadah, berbahaya. Mari kita telusuri dulu sebentar dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 15. Haleluya. 2 Petrus pasal 2 ayat 15. Ya. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan apa? Yang benar. Jalan yang benar, terus? Maka tersesatlah mereka. Tersesatlah mereka, terus? Lalu mengikuti jalan Bileam. Jalan siapa? Jalan Bileam. Ini kita Petrus singgung lagi soal si Bileam ini. Jadi Bileam ini adalah nabi, pendeta yang telah menyesatkan umat Tuhan demi uang, demi popularitas, demi jabatan, demi posisi. Sampai sini ngerti saudara? Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Apa yang ditinggalkan? Jalan yang benar itu adalah firman. Jalan yang benar itu adalah Yesus. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dan jalan yang benar itulah firman pengajaran. Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa di gunung Tuhan akan ada firman Tuhan pengajaran yang mengajar kita tentang jalan-jalannya Tuhan. Itulah jalan kebenaran. Haleluya. Tapi Bileam tidak punya lagi. Makanya saudara, bicara firman pengajaran ini akan membuat kita menang melawan roh cinta uang. Makanya banyak orang gak suka pengajaran mempelai ini.
terutama pendeta. Karena apa? Dikoreksi dengan tajam masalah soal keuangan. Tajam! Menusuk amat dalam, bagaikan pedang bermata dua. Bukan hanya soal uang dikoreksi, juga soal nikah. Bukan hanya soal itu, juga masalah soal apa? Tahta, posisi. Ini dirontokkan semua. Makanya banyak orang gak suka. Karena tidak mau kesalahannya dinyatakan. Jadi ajaran Bileam itu adalah ajaran yang sudah sesat. Ajaran yang telah keluar dari jalan yang benar. Walaupun tadinya dia adalah Nabi Tuhan loh. Saya tunjukkan dulu, betul nggak Bileam itu Nabi Tuhan dulu? Mari kita lihat sebentar, saudara. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari coba kita lihat, saudara. Ya. Sebentar kita lihat ya, sebentar. Ya, mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 22. Bilangan pasal 22 ayat 5 mulai. Sebentar, ya. Ayat 5, main cepat sedikit. Ya. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor, Terus ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya. Terus Untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Terus ayat 6. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Ya. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Terus Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. siapa yang kau berkati dia beroleh berkat. Terus Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. itu Bileam. Kenapa dia sampai sedemikian berkuasanya? Ayat 7. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Oh, upahnya upah apa? Penenung. Ya, terus? Setelah mereka sampai kepada Bileam, Ya. disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu apa yang terjadi? 8. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, Ya. bermalamlah di sini pada malam ini. Terus? Maka aku akan memberi jawab kepadamu Ya. sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan Stop. kepadaku. Sesuai dengan apa yang difirmankan apa? Tuhan. Lihat, Tuhannya huruf besar semua loh. Itu menunjukkan bahwa Bileam adalah hamba Tuhan yang benar. Tapi akhirnya meninggalkan jalan kebenaran dan membawa ajaran sesat karena upah penenung. Maka ini bahaya nih jadi hamba Tuhan upahan. Bahaya kalau semuanya ya semua pekerjaan Tuhan itu diperhitungkan dengan upah. Kalau udah upah yang menjadi target, tidak mungkin lagi kebenaran apa adanya disampaikan. Tidak mungkin. Pasti akan membawa ajaran sesat. Haleluya. Coba ayat 9. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman. Datanglah Allah huruf besar loh. Kepada Bileam serta apa? Berfirman. Terus? Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Ayat 10. Dan berkatalah Bileam kepada Allah. Berkatalah Bileam pada Allah. Allahnya juga huruf besar bukan huruf kecil. Kalau Allahnya huruf kecil berarti setan, saudara. Berhala. Ngerti nggak kira-kira? Terus? Balak bin Zipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan. Iya, jadi ini kita sudah tahu ceritanya. Bahwa terakhir Tuhan katakan, Allah berkata, jangan karena orang itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya saya mau beritahu kepada saudara, kalau kita sudah jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, kapanpun, dimanapun tetap jadi orang yang diberkati. Haleluya. Tapi Bileam menyesatkan umat Tuhan, umat Israel.
dengan membawa perempuan-perempuan Midian, menjebak laki-laki Israel untuk berpasangan dengan Baal Peor, berhala. Wah, ini menyedihkan. Berapa banyak hamba Tuhan membiarkan umat Tuhan masuk dalam penyembahan berhala hanya demi supaya banyak tetap jemaat. Makanya kadang-kadang orang bilang, di sana bisa nyamang, kok kalian nggak bisa? Mau ke surga atau enggak? Makanya kalau saya mau katakan, yang tidak mau ke surga nggak usah datang ke Zaitun. Haleluya. Saya nggak peduli tinggal 3 orang. Tapi saya percaya di tanah Batak ini masih banyak orang yang rindu kerajaan surga. Masih banyak ini yang akan datang lagi nih yang rindu kerajaan surga. Haleluya. Kira-kira ngerti nggak saudara? Makan makanan-penyembahan berhala dan berbuat zina. Ini kaitannya dengan penyembahan berhala. Termasuk juga Nikolaus. Nikolaus itu dalam Kisah Rasul pasal 6 adalah salah satu dari diaken yang dipilih, dari 7 diaken yang dipilih di Yerusalem untuk melayani meja. Tapi terakhir Nikolaus mencampur baurkan kekristenan dengan kekafiran. Terjadilah perpaduan antara Injil dengan kebudayaan. Kalau hanya kebudayaan biasa no problem, tapi kebudayaan yang terikat dengan okultisme, penyembahan berhala. Makanya selalu saya katakan, dulu sebelum Nomensen datang ke tanah Batak, orang Batak dikenal Sipilibegu, betul nggak? Sipilibegu penyembahan berhala, betul nggak? Jadi orang Batak baru lepas dari Sipilibegu kurang lebih 150 tahun lalu. Karena baru 150 tahun umur kekristenan di tanah Batak, betul? Berarti sebelumnya orang Batak nenek moyangnya semua Sipilibegu. Kalau sampai masih pakai istilah napinuk kanyo puta na parjolo tayuto ciapudi, bukankah itu menunjukkan bahwa kita sampai sekarang Sipilibegu? Dan saya mau beritahu, adat Batak sudah ada sebelum 150 tahun yang lalu. Kalau itu sudah ada sebelum 150 tahun yang lalu, berarti siapa yang buat itu? Dan itu bukan hanya dibuat oleh Oputa, tapi sesembahan Oputa. Karena opung kita itu mendapat inspirasi dari yang disembahnya. Jadi kalau mereka disebut Sipilibegu, sementara kita tahu opung orang Batak menyembah Simula Jari Nabolon. Berarti Simula Jari Nabolon Tuhan atau begu? Haleluya. Kok masih ada lagi kedengaran? Opung mula jadi Nabolon. Kok masih ada lagi lagu begitu? Yang nyanyi orang Kristen. Kok agak diam semua? Takut jadi jemaat Pergamus. Haleluya. Takut menjadi saksi yang setia yang mau dibunuh. Haleluya. Ada haleluya. Kembali ke dalam 2 Petrus 2 tadi, saudara. Haleluya. Ya, 2 Petrus 2 tadi. Kita lihat sekarang ayat 15 sekali lagi. Ya. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Terus? Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Oh, Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara apa? Mencegah kebebalan nabi itu. Nabi bebal. Dulu nabi, sekarang pendeta. Pendeta bebal. Gak mau menyuarakan firman apa adanya. Sehingga membawa umat Tuhan kepada dan dari sini kita harus menang kalau mau terima mana yang tersembunyi. Amin. Haleluya. Haleluya. Memang harganya mahal. Harganya mahal. Tadi dalam Wahyu pasal 2 dikatakan siapa tadi saksi yang setia itu namanya? Antipas. Yang mati dibunuh di hadapan kamu.
yaitu di tahta iblis, tempat kediaman iblis, karena kebenaran. Jadi untuk menyuarakan kebenaran ini, kita harus siap martir. Loh, mau terima mana yang tersembunyi? Saya mau beritahu, kalau kita udah terima mana yang tersembunyi, kita akan bisa hidup di tempat yang tidak mungkin manusia bisa hidup. Mana haleluyanya. Dan kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena kita bisa hidup di tempat manusia nggak bisa hidup. Gara-gara mana? Itulah firman. Tapi harus jadi pemenang. Menang terhadap ajaran Bileam. Haleluya. Ada haleluya. Saya berdua jangan ada lagi di sini jemaat Bileam. Sebab saya bukan pendeta Bileam. Amit-amit lah itu. Haleluya. Kalau dulu saudara pernah digembalakan gembala Bileam, datang ke sini saudara harus siap diputuskan dari roh Bileam. Haleluya. Dan nabi ini bebal sampai keledai beban bisu pun bicara, masih tetap tidak mau tobat. Makanya tadi Tuhan katakan dalam kitab Wahyu pasal 2, oh barang siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan roh, bertobatlah, karena jika tidak, aku akan datang kepadamu dengan pedang yang ada di mulutku. Haleluya. Tuhan akan memerangi loh. Tuhan akan perangi. Wah, ini gawat. Kemarin dalam pertemuan hamba Tuhan, saya sampaikan, kalau ibadah, pelayanan, tidak membangun tubuh, maka ibadah itu adalah tempat berjualan, sarang penyamun. Dalam Yohanes pasal 2. Di dalam Yohanes pasal 2, rumah Tuhan mereka buat menjadi sarang penyamun. Tidak menjadi rumah doa. Karena apa? Rumah Tuhan itu tidak melayani, tidak bekerja untuk pembangunan tubuh. Karena yang dimaksud bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Itu sebabnya dia berkata, rombak bait Allah ini, 3 hari akan kubangun kembali. Jadi pelayanan yang tidak membangun tubuh, siap-siap dicambuk sama Tuhan. Pelayanan yang tidak membangun tubuh, siap-siap dicungkir balikan Tuhan. Karena Tuhan katakan rombak, berarti diputus habis semua. Makanya saya mau beritahu loh, lihat, kita akan lihat gereja-gereja akan dicungkir balikan Tuhan akhir zaman ini. Jangan kaget nanti kalau banyak lagi sinode gereja-gereja mengalami pencungkir balikan. Karena Tuhan sedang berperkara dengan gerejanya akhir-akhir ini. Pertama-tama dari rumahku dahulu, kata firman Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu mari putuskan ajaran Bileam. Jangan menjadi jemaat yang matre. Amin saudara. Jangan menjadi jemaat yang mata duitan. Jangan menjual kebenaran demi uang. Tapi justru firman Tuhan berkata tadi dalam Amsal pasal 23 dikatakan, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Haleluya. Jangan sampai jual kebenaran demi uang. Jangan gara-gara uang kita ibadahnya macet. Gara-gara cari uang kita berdoa juga macet. Sampai doa pribadi pun tak ada waktu gara-gara cari uang. Uang bisa buat apa buat saudara? Bisakah uang memberi hidup bagimu? Bisa memperpanjang hidupmu? Tidak bisa saudara. Biarpun banyak uangnya, ratusan bahkan triliun, tidak mungkin bisa menambah 5 hari umurnya. Jangankan 5 hari, 5 detik pun gak bisa. Kalau udah Tuhan udah bilang, stop. Uang gak kalau memang uang bisa memperpanjang usia, kenapa banyak orang kaya yang sudah mati sampai sekarang? Haleluya. Saya tidak katakan kita gak cari uang, tapi jangan hanya gara-gara uang kita korbankan kebenaran. Jangan menjadi Yudas akhir zaman. Haleluya. Ini bahaya nih. Ajaran Bileam ini adalah keterikatan dengan mamon. Uang. 1 Timotius 6 ayat 3. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ajaran-ajaran lain. Terus 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu. Orang yang apa? Berlagak tahu. Sok tahu. Berlagak tahu atau sok tahu. Nah, itu nih istilah sekarang. Terus
Padahal tidak tahu apa-apa. Padahal nggak tahu apa-apa. Kalau orang betul-betul tahu apa-apa, pasti nggak terikat dengan uang. Pasti nggak cinta uang. Ini kemarin saya bilang ke si Bayu, ini saya belak-belakan aja saudara. Itu tahu JPPS itu? Apa itu? PPJS. Saya bilang cut itu. Suara kebenaran Bayu. Dari sono 3 juta. Uang halal aja kita bakar, apalagi uang haram. Hello? Bagaimana uang haram nggak kita bakar? Nggak ada iklan sampai sekarang. Kita bukan nggak bisa bikin iklan di sini berpuluh-puluh juta tiap bulan dapat. Tapi ini mau suara kebenaran. Tapi saya tanya dari pusat katanya sekian juta, tapi nyampe ke kita dikat, dipotong. Saya bilang kembalikan itu uang. Tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita mau yang jelas. Revolusi mental itu harus nyata loh. Ini bila penting nanti kita lapor KPK juga itu. Haleluya. Biar itu semua dikulung itu. Loh mana haleluyanya? Jangan takut, toh juga nanti ujung-ujungnya mati juga kita semua. Haleluya. Haleluya. Saya bilang gak ada iklan pun gak apa-apa. Kenapa rupanya? Emang gue pikirin. Yehova Jireh. Allahku kan mencukupi keperluanmu menurut kekayaan. Saya pikir ini hanya karena memang berguna informasi untuk masyarakat yang no problem lah, silahkan. Tapi waktu saya tanya, berapa memang dari pusat dikasih untuk biaya iklannya? 3 juta ya? Lebih ya? Hampir 4 juta. Haleluya. Saya butuh uang. Bangunan kita belum selesai loh. Bukan nggak butuh uang ini. Kalau bisa nanti persembahan kedua, beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau beli keramik, ini butuh 30 juta lagi. Kok nggak ada yang ngamen? Nang bapak lah holan amet, cok kita ho. Haleluya. Ini tinggalkan mau keramik, dicat sama pintu-pintu. Kira-kira ya 30 juta lagi. Nanti ibadah kedua, ibadah kedua. Persembahan kedua yang terbaik ya. Nah itu saking butuh uangnya. Tapi yang benar. Kalau yang aneh-aneh, cut. Kalau kita mau mainkan iklan ini, 20 juta per bulan, gak kemana itu kita ambil? Apa gak bermil-mil aku jadi pendeta? $20 juta dari iklan radio saja kita bisa dapat loh. Dan iklan itu mahal. Tapi bukan berarti gak ada orang mau. Nggak bisa kalau kita tinggal ada marketing kita ini. Bisa rame iklan kita loh. Bisa. Orang sekali siarkan aja mungkin beberapa kali diumumkan udah bisa 500.000, bisa 1 juta. Belum yang kecil-kecilnya, belum yang tetapnya, yang per bulan. Yang per bulan aja bisa 20 juta paling kecil. Belum lagi yang kecil-kecilnya nanti yang sifatnya temporer, yang tidak terus diumumkan. Itu ada yang 300, ada yang 500. Bisa. Jadi berminyak-minyak semua kumis penyiar. Ngerti nggak kira-kira? Bukan kita nggak butuh uang, butuh. Tapi jangan aneh-aneh lah. Haleluya. Dan ingat nanti persembahan kedua beri yang ayah. Persembahan kedua beri yang untuk apa? Itu. Mas nanti ya. Haleluya. Padahal tidak tahu apa-apa.
Penyakitnya ialah mencari-cari soal, bersilat kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, apa? Curiga. Ayat 5, ya. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ya, tidak berpikiran apa? Sehat. Sehat. Sama-sama katakan, tidak berpikiran sehat. Kalau pikirannya udah nggak sehat, terus pikirannya apa gimana dong? Kalau ada pikirannya sakit, terus itu orang apa biasanya? Ngamar sahik pikiran nih. Mulai nang buana me. Ritik be. Saya berdua kiranya pikiran kita semua di sini masih sehat. Tapi hari ini saya akan tunjukkan pikiran sehat itu kayak apa, pikiran yang tak sehat itu kayak apa menurut firman. Biar kita bisa tahu sekarang masih sehat nggak pikiranmu. Mari lanjut terus. Dan yang kehilangan kebenaran. Jadi orang yang tidak berpikiran sehat lagi adalah orang yang sudah kehilangan kebenaran. Terus? Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi datang beribadah mau cari untung. Ibadah itu bukan mau cari untung, tapi ibadah itu berkorban. Orang Israel kalau datang beribadah itu karena mau mengorbankan sesuatu. Tidak ada ibadah yang tidak membawa korban.